Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Apriliani Virginta Kawaloso, NIM 2214201023 dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah IDK 2 dengan dosen pengampu Dr. Wiwit C. Haryanto, SCAP Nurse MMR dengan judul materi Edukasi Obat-obatan. Pengertian obat. Obat adalah bahan atau panduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Masyarakat hendaknya bijak dalam menggunakan obat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menanyakan 5O kepada apoteker, yaitu yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Kedua, obat ini apa khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara pakainya? Yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Selain itu, masyarakat juga perlu mengetahui istilah dagu sibu, yaitu dapatkan obat dengan benar. Yang kedua, gunakan obat dengan benar. Yang ketiga, simpan obat dengan benar. Yang keempat, buang obat dengan benar. Terdapat 3 penggolongan obat di Indonesia berdasarkan aturan konsumsinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, obat bebas. Obat yang dapat diperoleh secara bebas tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek, toko obat, atau toko biasa. Obat bebas umumnya berupa suplemen, vitamin dan mineral, obat gosok, beberapa analgetik, antipiretik, dan beberapa antasida. Yang kedua, obat bebas terbatas atau yang dulu disebut daftar W, yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Terdapat 6 jenis peringatan obat bebas terbatas. Berikut peringatan tersebut dan golongan obat yang termasuk di dalamnya. P1. Awas obat keras. Bacalah aturan memakainya. Contoh obat bebas terbatas yaitu tablet Decolgen, Neosep, dan Paramex. P2. Awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas yaitu obat kumur Listerin dan Betadine. P3. Awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Contoh obat bebas terbatas Calpanax, Betadine Solution. P4. Awas obat keras, hanya untuk dibakar. Contoh obat bebas terbatas yaitu rokok anti asma. P5. Awas obat keras, tidak boleh ditelan. Contoh obat bebas terbatas yaitu Rivanol kompres. P6. Awas obat keras, obat wasir, jangan ditelan. Contoh obat bebas terbatas yaitu Anusol suppositoria. Yang ketiga, obat keras. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah bertanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotik dan harus dengan resep dokter. Contoh obat, semua obat injeksi, obat antibiotika, misalnya amoxicillin, penisilin, tetrasilin, ampicillin, dan lain-lain. Secara garis besar, di Indonesia terdapat 3 jenis obat yang beredar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, obat paten atau yang lebih sering disebut dengan obat inovator atau originator. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang sudah terdaftar dan hanya diproduksi oleh industri yang memiliki hak paten terhadap obat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 8 Ayat 1,
Masa berlaku obat paten di Indonesia adalah 20 tahun. Obat inilah yang disebut obat generik atau generik nama zat aktifnya. Obat generik dibagi lagi menjadi dua, yaitu obat generik dan obat generik bermerek atau bernama dagang. Yang kedua, obat generik. Obat generik adalah obat dengan nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif sediaan yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia dan INN dari WHO, tidak memakai nama dagang maupun logo produsen. Contoh obat, amoksisilin dan metformin dan lain-lain. Obat generik terbagi lagi menjadi dua, yaitu obat generik bermerek dan obat generik berlogo. Obat generik bermerek adalah obat dengan nama sediaan yang ditetapkan pabrik pembuat dan terdaftar di Departemen Kesehatan Negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat merek atau terdaftar. Contoh obat, Amoxan, Diavac, Pehamoxil, dan lain-lain. Obat generik berlogo adalah obat generik yang mencantumkan logo produsen atau tapi tidak memakai nama dagang, misalnya sediaan obat generik dengan nama amoksisilin. Saat ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus di Fakultas Keperawatan yang merupakan fakultas terunggul di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang beralamatkan di Jalan Walter Moningsi 6, nomor 129 lingkungan 2, Bahu, Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sastra, dan Fakultas Keperawatan. Sekian pemaparan materi saya dan promosi kampus di saat ini. Saya akan mengakhiri video saya dan akhirnya diucapkan selamat sore, salam sehat bagi kita semua.